alat bukti lain, Bu? Alat bukti yang menyatakan yang tidak bisa dihindari oleh para terhukum ini, ada nggak? Ya, alat-alatnya barang-barang pukulan-pukulan itu. Di pukulan itu ada nggak hasil forensik bahwa batu itu terkait dengan para terpidana ini? Atau kayu ini berasal dari terpidana ini? Ada nggak? Yang saya ketahui hanya waktu itu keterangan saja, kan saya. Iya, ini batu, ini kayu, atau apalah berarti. Ada nggak hasil forensik yang terdakwa ini tidak bisa mungkiri bahwa ini betul pernah dipegang, ini betul pernah dilakukan, entah tertangkap CCTV, entah ada di situ sidik jarinya, CCTV kan jelas, entah ada di bajunya itu DNA daripada korban yang nimpil pada para terdakwa. Yang kita baca bahwa di dalam vagina. Bukan yang dibaca itu ada nggak itu? Ya dibaca, ya saya kan baca. Ya ada nggak DNA-nya ini nempel di sini? Ya tidak ada hal tidak itu, ada. Tapi visum ada. Ada nggak ini sini? Ya visum itu tidak menyatakan bahwa pelakunya itu adalah terdakwa. Itu keterangan spermanya itu ada di dalam. Dokternya udah gila kalau visum sudah menunjukkan terdakwanya ini enggak. Enggak, orang itu sperma mati di dalam vagina itu ada sperma dan segala rupa. Yes, itu benar visum. Tapi kalau visum sudah menunjuk terdakwa. Iya. Ya hasil otopsi kan diterimakan dalam bentuk visum. Bentuk visum. Ada visum, Pak. Ada visum, ada otopsi. Okay. Sebentar loh. Jadi artinya spermanya ada. Ada. Apakah di sperma itu ada keterangan berdasar dari sperma si A, si B, si C? Di dalam kan saya bukan polisinya, kan Pak. Fakta, kan saya lihat fakta dalam persidangan, kan kita sama-sama baca. Iya, ini dibaca di Ibu, ada tidak tertulis bahwa sperma ini berasal dari 8 yang sudah tertangkap itu. Di situ tidak dijelaskan. Nah, tidak kan? Berarti terhukum 8 ini hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi. Ya. Yang antara lain tapi ada urutannya, Pak. Jadi kita persesuaiannya. Iya, saya nanya sekarang. 8 saksi itu, 8 terdakwa itu kan disilangkan menjadi saksi mahkota. Ada tidak di luar saksi mahkota yang melihat dengan mata kepalanya, menyaksikan perusahaan, menyaksikan penganiayaan, menyaksikan karena apa saya bertanya begitu? Saksi mahkota yang berasal dari 8 terdakwa, mereka ini tidak mengakui itu. Karena apa? Karena didapatkan dengan cara tidak benar. Benar apa tidak keterangan mereka, itulah tugasnya dari Propam. Dan sekarang ya Pak, kita urutan bukan dari soal pada saat diputus pada saat perbuatan mereka, tetapi kita urutkan dari perencanaannya. Kalau perencanaannya Ibu sudah baca berkas itu, Pak, perencanaannya itu sampai setting. Ibu baca itu enggak? Keterangan Rudiana. Kalau Ibu baca, Rudiana diperiksa, itu berita acaranya ada itu. Dia sudah nyebut tersangkanya ini. Dari mana Rudiana itu bisa tahu? Ya, sudah memunculkan 11 pelaku itu. Udah ngusul 11 pelaku itu, berita acaranya ada. Cirebon yang meriksa. 30 menit setelah dia. Nanti giliran Anda nanti. Iya, jadi jangan cari fakta itu menyesatkan. Saya sampaikan bahwa perencanaan ini sudah dimulai. Ibu baca dulu itu. Saya sudah baca. Ya, kalau baca Ibu berarti bacanya kalau BAP Pak, Bu, kalau BAP Pak Rudiana nggak ada yang punya, Bu. Nggak ada yang punya ini. Iya, saya nggak ada, Bu. Yang punya itu BAP para tersangka. Tapi perencanaan ini kan dari mulai, dan mereka juga ada setting yang saya temukan. Dari mulai itu salah. Setting itu. Rudiana itu tidak boleh nangkap. Dia polisi, tapi ini bukan tertangkap tangan. Di Propam, Pak. Jangan dibelokkan periksa Propam. Loh, kan memang Propam yang berhak kalau dia bersalah. Bukan saya yang bersalah. Kenapa jadi saya kan? Loh, enggak, saya Propam. Ibu ngasih keterangan nggak benar salah. Loh, tidak. Bacaan Ibu itu baca itu. Sama kita. Enggak, Ibu belum punya ini, Bu. Ibu belum punya BAP ini, kita Bu. udah dapat semuanya. Belum, Bu. Ibu BAP itu giliran. Kita mulai dari perencanaannya sudah ada, Pak. Itu di dalam BAP para tersangka, Ibu. Tunggu, BAP tersangka kan nggak jadi analisa yuridis dari majelis hakim. Tapi Bu, faktanya semua pada saat sidang adalah fakta yuridis. Bu, pada saat sidang semua diarahkan harus sesuai BAP. Bagaimana diarahkan? Kalau memang diarahkan, nggak perlu si keluarga itu cari fakta itu, tolong diangkat fakta yang benar. Ya, jangan membuat-buat ya. Fakta yang benar kami menyampaikan, tetapi nanti diolahnya oleh penyidik, bukan saya yang melakukan penyidikan itu. Baik. Iya. Saya bisa. Saya mau tanya, Ibu jawab. Yang dirubah itu datanya bapaknya Peggy, Rudi Irawan, atau Peggy Setiawan? Biar clear, masyarakat Indonesia menanti. Saya memberikan keterangan itu untuk polisi penyidik, bukan untuk Anda. Ya. Tapi kalau tidak dijawab ya. Untuk apa kalau tidak dijawab ya,
persepsi Anda ini dinilai oleh publik seolah-olah Peggy Setiawan. Dari dulu saya tunjukkan kalau Anda sudah mencari data di Dukcapil, tunjukkan kalau yang dirubah adalah Peggy Setiawan. Itu biar dianalisa oleh penyidik, bukan saya minta. Berarti Anda nggak bisa membuktikan, udah. Oke. Kedua, sekarang ya, proses penyidikan. Oke. Versi Anda apa? Ya. Proses penyidikan nanti sampai di Polda Jawa Barat pada saat konferensi pers, semua identitasnya Peggy Setiawan masih Peggy Setiawan. Dari rapot, dari KTP, bahkan BAP terakhir juga kami dapat, ya, masih Peggy Setiawan, tidak ada berganti nama Rodi. Baca nggak Ibu BAP-nya Peggy Setiawan? Ya kan bukan saya lawyernya. Ya sudah. Lawyernya. Kenapa mesti hal-hal biar begitu? Clear ini masyarakat Indonesia apa ini. Apa yang saya dapati? Baru namanya apa? Pencari fakta. Kita apa yang kita temukan itu supaya kita berikan kepada penyidik, bukan dianalisa oleh kalian. Kedua. Dan kemudian tunggu. Ya. Jangan Anda bentak-bentak saya. Oh, ya. nggak bentak. Ini gaya saya ini. Nggak perlu kedua, gaya seperti itu. Kedua, saya juga bisa balas dengan sebelum Anda. Kedua, pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya baik-baik aja. Dan saya itu mencari fakta. Faktanya untuk membantu kepolisian dan membantu kasus ini menjadi terang dan benderang. Itu. Ya, pertanyaan saya, sebenarnya Peggy itu mengganti identitas kapan? Tidak pernah, Pak Karni. Tidak pernah. Tidak pernah. Dicek di BAP-nya. Aduh, ya. Itu dari mana itu? Tidak pernah, ya. Karena ada informasi bahwa jauh sebelum kejadian penggantian identitas itu tahun 2008. Itu bapaknya Pak Rudi Irawan, bukan Peggy. Untuk menikah lagi dengan Ibu Tuti. Aduh, bukan Peggy Setiawan, bukan. Itu bapaknya, itu urusan dia rumah tangga itu. Sekarang versi Anda tentang kasus ini. Kedua, saya luruskan dulu ya. Ibu Elsa ini tim pencari fakta. Jangan mencari fakta yang menyudutkan kuli bangunan saja. Coba Ibu datang ke para terpidana yang merasa dianiaya pada saat proses hukum, pada saat ditangkap. Ibu catat fakta-faktanya, laporkan ke kepolisian. Kedua, Ibu datangi Liga Akbar yang merasa kesaksiannya, yang mengaku kesaksiannya diarahkan oleh Rudiana. Itu sudah ramai viral. Ibu datang ke sana, kami tunggu. Laporkan juga ke kepolisian. Biar fair, biar adil mencari fakta itu, ya. Ya, jangan yang menyudutkan kuli bangunan saja. Jangan yang menyudutkan bapaknya Peggy. Jangan yang menyudutkan orang-orang kecil saja. Ibu harus imbang, harus adil. Ibu penegak hukum juga. Dengar ya. Apa kurang cukup? Kami tunggu Ibu nanti di Cirebon. Ibu bertemu dengan Liga Akbar. Apa kurang cukup? Begitu banyak lawyer yang sudah menyampaikan. Tentunya kita kan Ibu harus mencari lihat yang fakta. lain. Nah, Anda pencari kan Ibu fakta. mencari fakta. Katanya independen. Yang adil dong. Cari juga fakta-fakta yang merasa dianiaya, terpidana, yang diarahkan kan kesaksiannya. Dari 2016 sudah Anda bongkar. Ya, kita harus cari apa jadi masalahnya, karena di publik ini sudah simpang siur ceritanya, sehingga kami semua advokat bersepakat untuk mencari sisi yang lain. Karena apa? Karena ya, dari itu namanya bukan tim mencari fakta. Tim mencari fakta Anda nanti. Bicara. Anda silakan bicara apapun karena kita independen. Oke, ya sudah, kalau independen nanti kami tunggu ya di Cirebon. Ibu nanti temui Liga Akbar. Hasilnya sampaikan ke Barreskrim atau ke kepolisian. Kacau balaukan masalah ini supaya bisa penyidik itu bekerja dengan baik. Kalau Anda punya masukan, beri masukan kepada penyidik. Ya, Ibu kan mengklaim tim mencari fakta. Udah jelas kalau kami mau membela Peggy Setiawan. Nah, ya udah, itu kan udah masuk dari 2016, sudah ada berita-beritanya. Kenapa harus saya lagi Pak Karni, kemudian saya luruskan mengenai kronologis ya. Ada dua yang mau saya sampaikan. Pertama, terkait Peggy Setiawan ditangkap. Jadi Peggy Setiawan ditangkap itu pada tanggal 21 Mei 2024 di Bandung, di Kopo. Kemudian 21 Mei 2024 ya, di Kopo di Bandung. Nah, kemudian setelah ditangkap ya, tidak lama ya, 21 Mei tidak lama ditetapkan tersangka. Ya, nanti itu urusan Prapid lah nanti ya. Nah,
Lalu keluarganya Peggy dan majikannya ibunya Peggy bernama Ibu Sugianti Iriani ya, komunikasi dengan saya melalui rekan saya Pak Jayani, minta dibantu sama saya. Nah, saya pikir masa saya membela pembunuh? Enggak saya bilang. Nanti bagaimana masyarakat netizen itu luar biasa udah kan. Nah, enggak bang, Peggy Setiawan itu bukan pelaku dan bukan DPO. Peggy Setiawan ini anaknya pembantu saya. Dan pada saat terjadi pembunuhan, Peggy Setiawan berada di Bandung, kerja di rumahnya Pak Agus alias Ko Aceng. Masa saya bilang, bener, ada saksinya? Ada. Siapa saksinya? Banyak. Bang Todi kemari aja. Ya sudah, saya ke sana.